Selamat siang Bapak Anggoro. Perkenalkan nama saya Nika Selamat Mayanti. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya. siang. Hari ini saya ingin sedikit tanya-tanya sama Pak Anggoro nih. Tentang protokol apa aja sih yang ada di Kelurahan Pucang Sewu di saat pandemi saat ini? Kalau Protokol sesuai dengan standar operasional dari pemerintah Kota Surabaya dalam masa pandemi adalah setiap warga ataupun karyawan diwajibkan memakai masker. Satu. Kedua, untuk cuci tangan pakai sabun yang sudah disiapkan, yaitu melalui wastafel. Dan juga pelayanan warga menggunakan skat, jadi ada pelindung, di samping ada batasan jarak. Lalu gimana sih cara Bapak ngatur sistem administrasi kependudukan yang ada di Kelurahan Pucang Sewu itu sendiri? Kan sekarang semua serba online, work from home juga. Lalu bagaimana cara Bapak mengatur itu semua? Jadi ada beberapa pelayanan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui sistem online, yaitu masalah kependudukan yang berkaitan dengan KTP ataupun kartu keluarga. Itu yang bisa di-online-kan. Salah satu contoh, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, atau cetak ulang KTP, cetak ulang kartu keluarga, perubahan susunan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk elektronik. Sedangkan dan di situ sudah ada website yang terpampang di depan kantor kelurahan itu alamat untuk pengurusan kependudukan. Sedangkan ada beberapa pengurusan yang tidak bisa di online. Misalkan pengurusan pengantar untuk menikah itu tidak bisa di online kan. Nah, kita layani seperti biasanya, tapi dengan protokol yang sudah diterapkan. Oh, terus apa aja sih metode untuk memutus penyebaran corona itu sendiri di wilayah Kelurahan Pucang Sewu? Nah, untuk metode memutus mata rantai, yaitu tadi kita menggunakan sistem yang tidak berhubungan langsung dengan warga. Jadi setiap pelayanan itu tidak langsung bertatap muka gitu. Jadi makanya dengan menggunakan online, menjaga jarak, dan juga kita membuat sebaran-sebaran untuk memberikan informasi, menjaga jarak, melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih itu, untuk digalakkan. Jadi social distancing-nya tidak terlalu banyak bergerombol. Seperti itu, apabila di warung-warung ada yang bergerombol, kita himbau untuk diatur jaraknya. Kapasitas misalkan di warung itu kapasitasnya 20 tempat duduk, kita minta untuk dikurangi menjadi 50%-nya. Kan untuk beberapa bulan terakhir ini kan lagi musimnya banyak bantuan sosial nih Pak. Apakah ada kericuhan tersendiri untuk pembagian bantuan sosial itu? Kan misalnya kayak ada warga yang merasa tidak adil, mereka merasa tidak mampu, tapi yang mampu malah diberikan. Apakah ada kericuan-kericuan akibat hal tersebut, Pak? Kalau kericuan sih tidak, cuman biasanya yang terjadi adalah kesimpang siuran dalam informasi. Jadi mereka semua itu menganggap
eh, terdampak COVID. Tetapi pemerintah kota mempunyai strategi tersendiri dalam menentukan siapa-siapa yang bisa untuk mendapatkan bantuan. Contohnya, jadi kalau ada warga kota Surabaya yang sudah tercatat dalam daftar MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, maka dia secara otomatis akan mendapatkan bantuan. Nah, apabila ada warga yang belum masuk dalam MBR, tetapi dia terdampak oleh COVID, dia akan didaftarkan oleh ketua RW melalui sistem. Jadi sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pendaftaran terdampak COVID. Di situ nanti dibuatkan dimasukkan dalam pendaftaran dan diverifikasi oleh oleh dinas sosial. Memang ada sedikit kesimpang siuran. Biasanya terjadi itu ada diumumkan, ada pengumumannya di papan pengumuman di cap kelurahan, mereka-mereka yang mendapatkan bantuan. Tetapi itu harus diverifikasi oleh ketua RT dan RW terlebih dulu. Verifikasinya, satu, apakah dia memang layak untuk mendapatkan, dari mampu atau tidak mampu, satu. Kedua, apakah keberadaannya masih ada orang tersebut. Kalau misalkan dia hanya untuk namanya saja ada di wilayah tersebut, tapi orangnya sudah di luar kota, itu wajib dicoret. Jadi harus namanya ada di situ, orangnya ada di wilayah kota Surabaya. Atau mungkin sudah pindah, atau juga sudah meninggal. Jadi harus data yang diumumkan oleh pemerintah kota itu melalui verifikasi RT maupun RW. Oh, terus gimana sih Pak cara Bapak untuk memberitahukan, untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat, kan kalau di Surabaya ini kan tidak semua orang paham tentang apa itu bahayanya corona, tentang apa sih yang diserang sama corona. Terus tidak semua orang juga yang tahu gimana sih nanti efeknya di kehidupan itu kalau sudah terjangkit sama corona. Gimana cara Bapak untuk mengedukasi orang-orang tersebut? Cara mengedukasi sekarang ini kan sudah sudah masyarakat ya untuk masalah teknologi ya. Jadi kita edukasinya yaitu melalui online. Di tempat kami itu ada grup dibentuk grup untuk warga. Jadi kita mengedukasinya melalui grup-grup tersebut. Setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi misalkan caranya, misal bagaimana sih cara yang baik untuk cuci tangan, nah, itu juga kita sampaikan. Bagaimana kalau kita keluar rumah, apa yang harus kita lakukan, seperti itu edukasinya kepada warga masyarakat. Dan juga kita bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada warga dengan cara turun langsung ke warga. Jadi ada beberapa memang kita minta dari pihak puskesmas untuk turun ke lokasi, memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap masalah wabah COVID-19 ini. Saya mau tanya nih, kalau di Kelurahan Pucang Sewu, apakah berlaku kegiatan work from home? Ya, tempo hari memang ada dari pemerintah kota untuk work from home. Jadi kita berseling. Jadi satu hari libur, satu hari masuk. Seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa perbedaan bidang pekerjaan Bapak yang dilakukan Bapak sebelum dan sesudah adanya corona ini? Apakah ada yang berbeda atau tidak gitu? Kalau bidang pekerjaannya sama.
cuman intensitasnya yang kita yang tidak sama, yaitu kontinuitasnya dengan bertatap langsung dengan warga, yang itu yang beda sekarang. Jadi warga sekarang sudah ya hampir 75% tidak langsung bertemu muka dengan petugas. Bedanya cuma itu. Tapi kalau pelayanannya masih tetap. Lalu kalau misalnya nih ada orang dalam pantauan, kan biasanya ada tuh warga yang mereka tuh kayak bergerombol bilang udah jangan main ke sana, udah jangan bertamu atau apa, makan bahkan dijauhi. Apa sih yang harus Bapak lakukan atau Bapak lakukan kalau ada warga yang bersikap seperti itu dengan warga yang sedang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing? Jadi sejak awal kita sudah mengedukasi kepada warga sebelum hal itu terjadi. Jadi contoh begini, apabila ada warga yang dengan berstatus ODP, misalkan seperti itu, sebelum masyarakat itu tahu, kita mensosialisasikan terlebih apa itu ODP, apa itu PDP, bagaimana nanti kalau misalkan ada di warga itu ada yang terkena seperti itu, apa ya langkah-langkahnya dari pengurus kampung. Nah, itu awal sudah kita sosialisasikan. Supaya apa? Tujuannya nanti misalkan di lingkup situ terjadi ataupun ada warganya yang berstatus dari kategori beberapa itu, jadi dia sudah tidak kebingungan, sudah memahami. Dan juga di setiap kampung sekarang ini sudah ada satgas. Dibentuknya satgas. Nah, satgas-satgas itulah juga peran aktif untuk membantu pemerintah Kota Surabaya dalam segala bidang yang berhubungan dengan masa pandemi ini. Jadi bisa ada Satgas Wani Joko, ada Satgas Wani Ngandani, Wani Sehat, Wani Sejahtera, seperti itu. Ada beberapa bidangnya itu. Nah, itu yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi fitnah maupun dikucilkan. Nah, ya dengan cara yaitu tadi sebelum terjadi kita memberikan edukasi kepada warga sekeliling. Terus kalau misal ada warga yang ingin melakukan suatu hajatan atau melaporkan ada kegiatan keramaian, apakah ada syarat-syarat tertentu dari kelurahan untuk melakukan kegiatan itu? Nah, apabila ada kegiatan tersebut, itu syaratnya pasti ada. Dan semuanya sudah nanti kita sampaikan, kita sosialisasikan. Misalkan dia mempunyai kegiatan di masjid, kalau di masjid itu harus ada apa, harus pakai masker semuanya, harus dicek suhu tubuhnya, social distancing, kalau memang perlu kita pakai face shield, seperti itu. Jadi apabila ada kegiatan-kegiatan yang di masyarakat diupayakan. Kita tidak bisa melarang, tetapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dalam sehari berapa jam sih Pak Bapak kerja? Atau mungkin ada perubahan jam kerja gitu di masa pandemi? Kalau perubahan jam kerja tidak ada, masih tetap saja. Mulai setengah 8 sampai jam 6 sore. Jadi masih tetap tidak ada perubahan jam untuk masalah jam kerja operasional kantor. Saya mau tanya nih, apa pendapat Bapak tentang Surabaya yang menjadi epicentrum penyebaran COVID yang masif ini? Nah, penyebabnya adalah masih banyaknya warga kurang memahami apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kota. Jadi menganggap itu tidak ada. Nah, itu yang bahaya. Jadi karena ketidaktahuan dari warga,
ketidaktahuan ini, nah terkadang juga ada yang berita-berita hoax itu yang mendukung sehingga warga itu merasa kebal, oh enggak apa-apa seperti ini, apa-apa seperti ini. Padahal itu tidak boleh. Boleh bergerombol, tapi tidak boleh berlama-lama. Dalam artian ya menjaga jarak. Nah inilah, karena kecuekan dari warga ini ataupun ada berita-berita yang apa ya ibaratnya menjadi dia kebal. Jadi akhirnya tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan dengan baik seperti itu, tidak menjaga jarak. Nah itu yang menjadi epicentrum ya nantinya menjadi istilahnya klaster tersendiri. Kayak di pasar seperti itu. Pasar harusnya begini. Oh enggak apa-apa itu. Nah seperti itu. Oh itu enggak ada penyakit itu. Nah kan ada yang seperti menyampaikan seperti itu. Akhirnya nanti tetangganya yang kena, temannya yang kena, saudaranya. Jadi intinya kurang memahaminya terhadap bahaya virus tersebut dan tidak merubah pola hidupnya, pola hidup bersihnya. PHBS-nya tidak dipakai. Intinya cuma seperti itu. Apa harapan Bapak untuk kasus COVID ini? Untuk COVID sendiri yang ada di Jawa Timur ini, yang sekarang jumlah pasiennya adalah 10.100 jiwa lebih. Ya, harapan segera bisa hilang dengan itu tadi, warga sadar dengan memakai protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Satu, warga harus sadar dan patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah digariskan. Kedua, ya kita berdoa supaya wabah ini segera diangkat dari bumi pertiwi. Terakhir nih Pak, saya mau tanya, kalau misal ada keluarga atau kerabat ataupun tetangga yang terjangkit virus corona ini, bagaimana sih langkah-langkah untuk melaporkan kejadian tersebut? Jika ada yang memang dicurigai terkena corona itu sendiri. Nah, satu, kalau ada hal seperti itu, kan sekarang di setiap kampung ada satgas. Berkoordinasi dengan satgas. Satgas itu kedudukannya ada di RW. Nah, RW nanti melaporkan ke kelurahan. Kelurahan berkoordinasi dengan puskesmas. Puskesmas akan mendatangi lokasi daripada mereka yang dilaporkan. Jadi dikoordinasikan dengan puskesmas, setelah dijadwalkan, puskesmas akan turun ke lapangan bersama aparat kelurahan dan satgas yang ada di tiap-tiap RW. Seperti itu. Nah, nanti keputusannya dari hasil rapidnya. Kalau memang itu. Jadi kalau ada warga yang dicurigai boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan. Ini Pak sakit begini. Nah, itu nanti dicek. Nah, hasilnya itu nanti yang kita yang menjadi ukurannya. Kalau rapidnya nanti reaktif, nanti dia harus isolasi mandiri, isoman selama 14 hari. Apabila dalam 14 hari tidak ada gejala apapun, baik, akan dilakukan swab. Nah, kalau swabnya negatif, ya selesai. Jadi dia memang benar-benar sehat. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Maaf mengganggu jam kerjanya. Ya. Semoga sehat selalu dan tetap Amin. dilindungi dari virus-virus ini. Amin. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.